Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kita lanjutkan ya. Oke, mulai dari contoh soal. Kita bisa baca penggunaan kuota data selama seminggu untuk pembelajaran jarak jauh berdasarkan wawancara secara acak dari sekumpulan 10 orang siswa kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 adalah sebagai berikut. 12 MIPA 1, 4 GB, 5 GB, 6 GB, dan seterusnya sampai 6 GB ya. Sedangkan 12 MIPA 2, 9 GB, 8 GB, 8 GB, 9 GB, 10 GB, terus sampai 9 GB ya. Ini ada 10 orang yang ditanya ya. Kemudian dari data tersebut tentukan tingkat penyebaran data atau keheterogenan data dari kelompok siswa kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 berdasarkan keenam ukuran penyebaran data yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jangkauan atau rentang, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam varians. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah kita yang pertama adalah kita tuliskan data kembali. Nah, ini data yang tadi gigabyte-nya kita hilangkan. Kemudian kan data masih acak-acakan ya. Maka langkah kita berikutnya adalah mengurutkan data dari yang kecil sampai yang besar. Jadi terurut. Kelas MIPA 1 kita lihat, 4-nya ada berapa? Ada 2 ya, betul. 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 7-nya ada 1, 8, 1, 9, 1. Oke, jangan lupa dihitung kembali, harus ada 10 data, betul nggak? Betul ya? Oke. 12 MIPA 2 kita urutkan data dari yang kecil itu 8, ada 3 data, 9 ada 4 data, kemudian 10 ada 3 data. Jangan lupa cek lagi harus ada 10, betul? Ya. Nah, kemudian langkah kita berikutnya adalah menentukan pertanyaan yang pertama itu rentang atau jangkauan. Apa rumusnya? X max kurangi X min. Nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Untuk MIPA 1 terbesarnya berapa? 9. Terkecilnya berapa? 4. Maka rentang kelas MIPA 1, 9 kurangi 4 adalah 5. Sedangkan MIPA 2 yang terbesar 10, yang terkecil 8. 10 kurangi 8 sama dengan 2. Oke, dari situ jelas ya. Rentangnya udah kelihatan tuh bahwa rentang MIPA 1 lebih lebar ya rentangnya, atau tingkat keheterogenan datanya udah kelihatan tuh, makin lebar kan makin besar kan makin heterogen ya datanya ya. Ada yang pemakaian kuotanya sedikit sekali tapi ada juga yang banyak sekali gitu. Kalau IPA 2 rentangnya kecil cuma 2 ya, jadi dia lebih seragam. Sementara ya perhitungan berdasarkan rentang. Oke, kita lihat lagi yang kedua, yang ditanyakan adalah jangkauan antar kuartil atau hamparan. Kemudian sekalian dengan simpangan kuartil karena rumusnya mirip-mirip KIDE ya. Caranya masih data yang sudah diurutkan tadi kita jabarkan. Ini ada 10 data. Nah, jangkauan antar kuartil atau hamparan itu rumusnya, coba dilihat lagi hamparan apa rumusnya? Q3 dikurangi Q1. Apa itu Q3 dan Q1? Kuartil ya, kuartil atas kurangi kuartil bawah. Apa itu kuartil? Nilai yang membagi data menjadi 4. Jadi, langkah kita pertama adalah membagi data ini menjadi 4. Gimana caranya? Pertama, datanya bagi 2 dulu. Kalau ada 10 bagi 2 berapa? 55 ya, ke kiri 5, ke kanan 5. Oke, tengah-tengahnya jadi itu tuh garis tadi, ada di antara 6 dan 6. Oke, paham ya? Nah, itu tuh sama dengan median atau nilai tengah. Nah, kemudian dari dua data kiri dan kanan itu masing-masing dibagi lagi jadi 2. Oke, yang kanan nih ada 5 data ya, 6, 6, 7, 8, 9, ada 5. Tengah-tengahnya di mana? Iya, benar di 7 ya. Jadi ke kiri 2, ke kanan 2 gitu ya. Jadi pas dia di data di data 7 itu ya. Ya nilainya 7. Jadi Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 7. Sedangkan kuartil bawahnya iya 5. Gitu ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa membagi kelas MIPA 2 tengah-tengahnya berarti ke kiri 5, ke kanan 5. Maka mediannya adalah antara 9 dengan 9 ya. Kemudian dari situ ke kanan kita bagi 2 lagi, ke kiri kita bagi 2 lagi sehingga Q3-nya adalah 10, Q1-nya adalah 8. Paham ya sampai sini membagi atau mencari kuartil 3 dan 1? Nah, dari situ kita masukkan rumusnya hamparan adalah Q3 dikurangi Q1. Untuk hamparan kelas MIPA 1 berarti 7 kurangi 5 sama dengan 2. Untuk hamparan kelas MIPA 2, 10 kurangi 8 atau 2. Sama nih nilainya nih untuk hamparan ya. Baik MIPA 1 maupun MIPA 2, hamparannya sama-sama bernilai 2. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke simpangan kuartil atau KIDE. KIDE rumusnya setengah dari hamparan. Jadi kalau hamparan udah tahu nilainya ya udah tinggal masukin aja nilainya ya. Jadi
Q setengah dari Q3 min Q1 itu hamparan. Hamparannya sama-sama 2, jadi setengah kali 2 adalah 1. Jadi dalam hal ini sama nih hamparan dengan simpangan kuartilnya untuk kelas MIPA 1 dan 2. Oke, lanjut ya. Kita ke ke perhitungan yang keempat, yaitu simpangan rata-rata atau SR. SR rumusnya apa? Penjumlahan dari hasil pengurangan XI dikurangi X bar, atau setiap data dikurangi rata-ratanya dibagi N, bagi banyaknya data. Jadi kalau gitu kita butuh apa ya? Butuh XI. Apa itu XI? Data ke I, data ke 1 sampai data ke 10. Ada ini ya. Sudah terurut lagi. Nah, kemudian apalagi berarti yang belum ada? X bar. X bar itu adalah rata-rata. Oke, kita cari dulu. Menghitung rata-rata kita sudah belajar loh. Apa rumusnya X bar? Jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Sigma XI dibagi N ya. Maka jumlahkan kita datanya nih. MIPA 1, 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Oke, bisa ya. 4 tambah 4 8 tambah 5 tambah 5 10 18. 6 nya ada 3, 18 tambah 18 itu 36 tambah 7 itu 43 tambah 8 itu 51 tambah 9 itu 60 dibagi N itu banyaknya data. Ada berapa datanya? Ada 10 kan? Jadi 60 dibagi 10 sama dengan 6. Oke, rata-rata kita sudah dapat yaitu 6. Maka masukkan ke rumus SR. SR kelas MIPA 1. Setiap data dikurangi rata-ratanya dibagi N. Oke, mulai dari data pertama. Kita lihat data pertamanya 4 ya. Nah, supaya gampang nih ngitungnya, nggak terlalu panjang juga bikin ininya ya, rumusnya nggak kepanjangan. 4-nya kan ada 2 ya. Jadi kan kita tulis aja di depan tuh 2. 2 tanda mutlak. Nah, baru kita hitung pengurangannya. Setiap datanya 4 kan, kurangi rata-rata. Rata-ratanya berapa? 6 kan? Jadi yang merah-merah 6 ini artinya rata-ratanya. 4 kurangi 6 gitu ya. Terus data berikutnya 5 kurangi 6. Nah, 5-nya kan ada 2. Jadi ada angka 2 tuh di depannya. Kemudian 6 kurangi 6, ya kan? 6-nya ada 3, jadi tambahin angka 3 di depannya. Terus 7-nya ada 1, 8, 1, 9, 1. Ya udah masing-masing berarti 7 kurangi 6, 8 kurangi 6, 9 kurangi 6. Dibagi N. N itu banyaknya data 10. Oke, kita hitung. 4 kurangi 6, min 2 kan? Tapi ada tindak nilai mutlak, selalu positif. Berarti jadinya positif 2 kan? 2 kali 2, 4. Kemudian 5 kurangi 6, min 1 kali 2. Kalau tanda mutlak min 1 jadi 1 ya. 1 kali 2, 2. 6 kurangi 6, 0. 0 kali 3, 0. 7 kurangi 6, 1. 8 kurangi 6, 2. 9 kurangi 6, 3. Oke, dibagi 10. Kita jumlahkan berapa tuh? 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7 tambah 2, 9 tambah 3, 12. 12 bagi 10 sama dengan 1,2. Oke, dengan cara yang sama kita hitung MIPA 2. Sama rumusnya, rata-rata itu jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Oke, 8 tambah 8 tambah 8, 24. 9, 9, 9, ada 4, 36. 24 tambah 36 berapa? Berapa? 24 tambah 36, 60 ya. 60 tambah 10, 10, 10, 30. Berarti 90 bagi 10 sama dengan 9. Ya, rata-rata kita dapat 9. Kemudian masukkan ke rumus SR untuk MIPA 2. Setiap data, oke, mulai dari data pertama, 8. 8-nya ada berapa? 3. Tuliskan angka 3 di depan. 3, 8 kurangi 9 gitu ya. Kemudian tambahkan lagi data keduanya apa tuh? 9. Ada berapa 9-nya? 4. Tuliskan 4 di depan. 9 kurangi 9. Oke ya, tambah 10. 10 kurangi 9. 10-nya ada 3. 3. Kemudian 10 kurangi 9. Oke, bagi 10. Oke, paham ya? Kita hitung 8 kurangi 9 itu min 1. Nilai mutlak jadi plus 1. Plus 1 kali 3 itu 3. 9 kurangi 9, 0. 0 kali 4, 0. 10 kurangi 9, 1. 1 kali 3, 3. Maka jawabannya 3 tambah 3, 6. 6 per 10, 0,6. Oke, sampai sini paham? Lanjut, kita ke simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah jumlah dari setiap data dikurangi rata-ratanya. Rata-rata kita udah punya, dikuadratkan, dibagi banyaknya data. Jangan lupa terakhir di akar. Oke, untuk MIPA 1, karena kita udah punya rata-rata, nggak perlu hitung lagi ya. Cukup ditulis lagi, tadi rata-rata kelas MIPA 1 adalah 6. Kita masukkan ke rumus simpangan baku. Oke, akar ya, setiap data, mulai dari data pertama, data pertama itu 4 ya nilainya ya. 4-nya ada 2 kan? Oke, tulis angka 2 di depan sini. Kemudian 4 kurangi rata-rata, ini rata-ratanya 6. 4 kurangi 6 dikuadratkan, jangan lupa.
5 dikurangi 6, 5-nya ada 2, tulis angka 2 di depan, dikuadratkan. Kemudian 6 kurangi 6, jangan lupa 6-nya ada 3, jangan lupa juga dikuadratkan. 7 kurangi 6 kuadrat, 8 kurangi 6 kuadrat, 9 kurangi 6 kuadrat, dibagi banyaknya data ada 10. 4 kurangi 6, min 2, min 2 dikuadratkan, min kali min plus, 2 kali 2 4, jadi 2 kali 4 8. 5 kurangi 6, min 1 dikuadratkan, min kali min plus, 1 kali 1 1, 2 kali 1 sama dengan 2. 6 kurangi 6 0, 0 kali 3 0. Kemudian 7 kurangi 6 1 dikuadratkan 1, 8 kurangi 6 itu 2 dikuadratkan 4, 9 kurangi 6 itu 3 dikuadratkan 9. Kita hitung 8 tambah 2 10 tambah 1 tambah 4 tambah 9 24 bagi 10 2,4. Jangan lupa diakarkan, akar 2,4. Sampai sini aja cukup, nggak perlu ya mangga, tergantung ya, kalau soalnya PG harus dihitung desimal ya silahkan boleh dihitung desimal, tapi sampai sini saja juga sudah cukup. Kemudian MIPA 2 kita hitung berapa. MIPA 2 dapat rata-ratanya tadi 9 ya, maka masukkan rumus SB simpangan baku. Oke, simpangan baku kelas kedua, kelas MIPA 2. Setiap data mulai dari data pertama kan 8 ya. 8 ada berapa tuh? Ada 3. 3 kali gitu ya. 8 kurangi rata-ratanya 9 dikuadratkan. Kemudian 9 kurangi 9. 9-nya ada 4, tulis 4 di depan ya, jangan lupa dikuadratkan. 10 kurangi 9, kemudian 10-nya ada 3, tulis 3-nya di depan dikuadratkan dibagi banyaknya data ada 10. Oke, 8 kurangi 9 min 1 dikuadratkan 1, 3 kali 1 3. 9 kurangi 9 0 dikuadratkan ya tetap 0, kali 4 ya tetap 0 gitu ya. 10 kurangi 9 1, 1 dikuadratkan 1, 1 kali 3 3. Maka jawabannya adalah 3 tambah 0 tambah 3 atau 6. 6 dibagi 10 0,6. Jangan lupa diakar, akar 0,6. Oke, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah ragam atau varians. Dengan cara bagaimana mencari varians? Tinggal simpangan baku yang sudah kita peroleh tadi kuadratkan. Oke, simpangan baku MIPA 1 tadi kita dapatkan datanya akar 2,4, maka ragam untuk MIPA 1 ya tinggal kuadratkan saja. Akar 2,4 dikali akar 2,4, akarnya jadi hilang kan? Akar kali akar kan akarnya hilang ya. Jadi 2,4. Begitupun standar simpangan baku yang kedua akar 0,6, maka simpangan baku MIPA 2 tinggal dikuadratkan, akar 0,6 kali akar 0,6 adalah 0,6. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kita tuliskan dulu semua yang kita peroleh tadi, kita tuliskan. Ini R artinya adalah rentang, H hamparan, QD simpangan kuartil, SR simpangan rata-rata, SB simpangan baku, S kuadrat ragam. MIPA 1, MIPA 2 kita tulis semua hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Yang tadi kita tulis ulang. Nah, baru kita cermati tuh. Lihat ya. Apa yang kita bisa amati di sini? Secara umum, nilai-nilai penyebaran datanya kita lihat. Angkanya bagaimana MIPA 1? 5, 2, 1 bandingkan dengan MIPA 2. 5, 2. Gedean MIPA 1 ya. Kalau H sama QD memang sama-sama 21, 21 sama. 1,2, 0,6. Tetap lebih besar MIPA 1. Akar 2,4 dengan akar 2,6, akar 0,6 tetap lebih besar MIPA 1. Ragamnya pun lebih besar MIPA 1. Maka secara umum nilai-nilai penyebaran datanya 12 MIPA 1 lebih besar daripada 12 MIPA 2. Maka dapat disimpulkan bahwa 12 MIPA 1 lebih heterogen dibanding kelas 12 MIPA 2. Oke, sampai sini gimana? Paham? Maksudnya lebih heterogen itu tadi dalam penggunaan datanya lebih bermacam-macam dibanding kelas MIPA 2 mungkin lebih seragam penggunaan data, kuota datanya lebih seragam gitu. Penggunaannya lebih sama lah, 89. Nah, kalau MIPA 1 kan tadi ada yang banyak, ada yang sedikit penggunaan kuota datanya. Oke, sampai sini. Oke, nanti kita latihan soal ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.